Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi persamaan dan ketidaksamaan eksponensial dan logaritma. Kita lanjut ke materi yang kedua. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, nanti akan menghasilkan fx sama dengan gx. Materi yang kedua ini hampir sama dengan materi yang pertama. Jadi konsepnya itu di materi yang pertama, kalian sudah lancar pada materi pertama, maka materi ini saya rasa tidak akan sulit untuk memahami. Baik, kita langsung tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x plus 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 81 pangkat 2x kurang 4. Nah, pada kali ini untuk menjawab soal ini kita harus mengingat lagi sifat-sifat eksponensialnya, ya, sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, di sini bilangan pokoknya terlebih dahulu kita samakan. 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 4 karena bilangan pokok sebelah kiri itu 3. Kemudian kita ingat sifat eksponen yang ketiga, yaitu apabila a pangkat m dikurung pangkat n, maka berlaku a pangkat m kali n. Sehingga di sini 4 ini kita kalikan ke tiap 2x dan 4-nya, sehingga menghasilkan 3 pangkat 2x plus 2 sama dengan 3 pangkat 8x kurang 6. Kemudian setelah sama bilangan pokok ruas kiri ruas kanan, kita coretkan bilangan pokoknya sehingga tinggal sisa pangkat setiap ruas. Ruas kiri 2x tambah 2, ruas kanan 8x kurang 16. Kemudian kita gabungkan variabel x dengan variabel x, konstanta dengan konstanta. 8x nya kita geser, 8x nya kita geser ke sebelah kiri karena plus, kita ubah menjadi negatif. Kemudian 2 kita geser ke kanan, positif jadi negatif. 2x kurang 8x yaitu min 6x, 2 kurang 8. Kemudian min 16 kurang 2, hutang 16, hutang lagi 2, berarti hutang 18. Maka nilai x sama dengan min 18 per min 6. X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Levelnya kita naik sedikit, ya. Sini masuk ke persamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x pangkat 2 tambah 2x plus 5 sama dengan 5 pangkat negatif 3x kurang 1. Di sini bilangan pokok ruas kiri ruas kanan sudah sama-sama 5, berarti tinggal kita coret 5-nya sehingga menghasilkan pangkat ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan, yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan min 3x kurang 1. Kemudian kita gabungkan ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri sehingga x kuadrat tambah 2x negatif 3x kita pindah menjadi positif. Kemudian min 1 kita pindahkan jadi positif 1, sehingga x kuadrat 2x tambah 3x 5x, kemudian 5 tambah 1 6. X kuadrat tambah 5x plus 6 sama dengan 0. Ini materi tentang persamaan kuadrat, bisa kita cari akar-akarnya menggunakan faktor, yaitu faktornya jika dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlahkan sama dengan 5, yaitu yang memungkinkan positif 3 dan positif 2. Positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6, kemudian positif 3 tambah positif 2 sama dengan positif 5. Jadi x yang memenuhi yaitu sama dengan negatif 3 dan x yang memenuhi sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapati untuk soal ini yaitu negatif 2, negatif 3. Lanjut contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Penyelesaian dari akar 8 pangkat x kuadrat kurang 4x plus 3 sama dengan 1
per 32 pangkat X kurang 1 adalah X1 dan X2, dimana X1 nya lebih besar dari X2. Tentukan nilai X1 ditambah 6X2. Pertama, untuk mengerjakan soal ini, akarnya kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan pangkat. Kita ingat yang ini. Kemudian untuk lebih cepatnya, untuk ruas kanannya ini kita menggunakan sifat eksponensial A pangkat negatif N. Namun supaya lebih cepatnya nanti tinggal kita pindahkan ke atas ruas bawah ini, kita pindahkan ke atas, namun pangkatnya itu harus berlawanan tanda, sehingga dapatlah 8 pangkat X kuadrat kurang 4X plus 3 per 2 sama dengan 32 pangkat negatif X plus 1. Jadi ini cara cepatnya, yaitu kalau kita naikkan ke atas maka tanda pangkatnya berubah. Ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif. Kemudian kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ruas kiri ruas kanan itu belum sama. 8 dengan 32 berarti bilangan pokok yang sama itu yaitu angka 2. 8 itu berarti 2 pangkat 3 dan 32 itu 2 pangkat 5. Kemudian yang ini kita ingat sifat eksponen yang ketiga, jika A pangkat M di pangkat N lagi, maka berlaku A pangkat M kali N. Sehingga di sini 3 di sini kita kalikan dengan X kuadrat dikalikan dengan 4X dikalikan dengan 3, dan 5 di sini kita kalikan dengan min X dan 1, sehingga menghasilkan 2 pangkat 3 kali X kuadrat 3X kuadrat 3 kali min 4X min 12 3 kali 3 9, kemudian 5 kali min X min 5X dan 5 kali 1 5. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita coret bilangan pokoknya, sehingga pangkat setiap ruas kita turunkan. 3X kuadrat kurang 12X plus 9 per 2 sama dengan min 5X plus 5. Selanjutnya 2 ini kita kali silang. Kita kali silang dengan ruas kanan ini, sehingga menghasilkan 3X kuadrat kurang 12X plus 9 sama dengan 2 kali min 5 min 10 dan 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, negatif 10 kita pindahkan menjadi positif 10, kemudian 10 kita pindahkan jadi negatif 10. 3X kuadrat tak ada kawan, berarti diturunkan min 12X tambah 10X 2X dan 9 kurang 10 sama dengan 1. Jadi 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Ini karena ada persamaan kuadrat berarti harus kita faktorkan, yaitu memfaktornya 3 itu faktornya 3 dan 1. 1 ini berarti tak ada angka lain faktornya, yaitu 1 dan 1. Karena dia negatif berarti perkaliannya harus berbeda tanda, ya. Cara membuktikan apakah faktor kita benar atau tidak kita cek di sini. Ujung dikali dengan ujungnya berarti 3 kali min 1 min 3 ditambah tengah dikali yang tengah. Tengah ini 1, ini koefisiennya 1. 1 ke 1 1. Kemudian min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Berarti benar faktor kita. Kita lanjut, 3X plus 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0. 3X plus 1 sama dengan 0, maka 3X sama dengan negatif 1. Positif 1 kita pindahkan jadi negatif 1. Kemudian X kurang 1 sama dengan 0, min 1 kita pindahkan jadi positif 1. X yang didapati yaitu di sini 3 kita jadikan penyebut, jadi X nya sama dengan min 1 per 3, kemudian X ini tetap 1. Karena tadi syaratnya X1 itu lebih besar dari X2, sehingga X1 nya itu 1, X2 nya min 1 per 3. Kita lanjut pertanyaannya, nilai X1 tambah 6 dikali X2.
X1 nya kita ganti dengan 1, kemudian X2 nya kita ganti dengan min 1/3, kemudian kita kalikan terlebih dulu. 6 dikali min 1 min 6 dibagi 3 berarti min 2, jadi 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian adalah negatif 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk pemantapan silakan kalian kerjakan latihan soal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.